Perkenalkan, nama saya Diana Cecilia Sinaga. Saya dari kelas 12 MIA 1 Padu Boarding School 3 Johar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah makalah PKN saya dengan guru pembimbing Miss Nova Kristiani Tindahon. Nah, yang pertama yang akan saya presentasikan yang bab 1 pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang. Latar belakang dari makalah saya ini yaitu penegakan hukum di Indonesia sekarang ini diartikan sebagai proses ataupun upaya dalam melakukan penataan hukum yang mengarah kepada penyelesaian perkara. Nah, penegakan hukum di Indonesia selalu dilakukan dengan cara demokratis, terbuka, dan selalu memperhatikan hak-hak asasi manusia. Nah, penegakan hukum di Indonesia ini adalah salah satu hal yang sangat penting karena mengingat bahwa banyak yang terlibat dalam penegakan hukum ini, mulai dari masyarakat sampai ke instansi pemerintahan. Nah, proses penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari adanya kepastian sistem nasional yang dapat melihat jauh sehingga kita dapat membentengi hal-hal buruk yang akan terjadi ke depannya. Nah, yang kedua yang akan saya presentasikan yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah saya ini adalah tentang apa saja faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dari segi hukumnya, dari segi penegak hukumnya, dari segi sarana dan fasilitasnya, dari segi masyarakatnya, dan dari segi kebudayaannya. Nah, sedangkan tujuan penulisan makalah saya ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dari segi hukumnya, dari segi penegak hukumnya, sarana dan fasilitasnya, dari segi masyarakatnya, dan juga dari segi kebudayaannya. Nah, manfaat penulisan makalah ini yang pertama, kegunaan teoritis atau hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Jadi, kegunaan teoritis dari makalah yang sudah saya buat ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum secara umum maupun ilmu hukum yang kepada yang terdalamnya atau khususnya. Yang kedua yaitu kegunaan praktisa atau bagi masyarakat dapat memberikan gambaran bagi masyarakat luas dalam mengetahui dan menyadari peranan dari lembaga kepolisian dan proses penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga itu bagi pemerintah, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana baik formil maupun material. Nah, bab kedua yaitu tentang pembahasan. Yang pertama atau A itu adalah faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dari segi hukumnya. Nah, faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dari segi hukumnya itu kita dapat artikan begini. Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, jika semakin buruk peraturan hukum di suatu negara, maka kemungkinan penegakannya itu pun akan semakin kecil. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Nah, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dari segi penegak hukumnya. Nah, pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan yang mempunyai peranan penting yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Nah, di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena yang pertama, tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia atau masyarakat di suatu negara. Nah, yang kedua, adanya
kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi seiring berkembangnya masyarakat, perundang-undangan di masyarakat, maka hukumnya juga tidak pasti. Yang ketiga, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Jadi ini kekurangan dalam keuangan. Yang keempat itu adalah adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. Nah, aparat penegak hukum harus profesional. Menurut Cheryl O'Hula dalam bukunya Counting Learning in the Professions, dideskripsikan bahwa ada 9 ciri yang melekat pada profesionalisme. Yang pertama itu adalah adanya landasan pengetahuan yang kuat. Yang kedua, adanya kompetensi individual. Yang ketiga yaitu adanya sistem seleksi dan sertifikasi. Yang keempat yaitu adanya kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat. Yang kelima adanya kesadaran profesi. Dan yang keenam adanya kode etik profesi. Yang ketujuh adanya sanksi profesional. Yang kedelapan adanya militansi individual. Dan yang terakhir adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa. Nah, yang C, faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dari segi sarana dan fasilitasnya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat terjadi. Nah, sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, yaitu lalu tenaga organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan banyak lainnya. Kalau hal-hal ini tidak terpengaruhi, mustahil kalau penegakan hukum di suatu negara dapat terjadi, karena segala sesuatunya membutuhkan sarana dan fasilitasnya. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dari segi masyarakatnya. Nah, ini dia bagian yang terpenting, karena tidak ada masyarakat, maka tidak ada suatu negara. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum itu adalah kesadaran hukum masyarakat. Jadi, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum di negara tersebut baik. Dan sebaliknya, jika kesadaran masyarakat akan hukum di suatu negara tersebut kecil, maka semakin kecil pula kemungkinan penegakan hukum di negara tersebut berlangsung baik. Nah, kesadaran hukum masyarakat antara lain meliputi yang pertama pengetahuan tentang hukum, yang kedua penghayatan fungsi hukum, dan yang ketiga ketaatan terhadap hukum. Yang kelima atau yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dari segi kebudayaan. Nah, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegaknya hukum tersebut. Dan sebaliknya juga, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan kebudayaan di suatu negara atau masyarakat, maka akan semakin sukar atau sulit dilaksanakan penegakan hukum di negara tersebut. Penutup atau kesimpulan dari saya yang pertama yaitu penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat atau orangnya penegakan hukum.
Nah, dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil lainnya. Nah, informasi-informasi ini saya dapatkan dari buku Trevor J. Saunders, karya Plato, The Lost Penguin Classic edisi tahun 1986, lalu dari rangkuman Intisari Ilmu Hukum yang karya dari Haridwan Syahrani, dan Konstitusi dan Konstitualisme karya dari Jimmy Asidikle. Sekian presentasi saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Terima kasih.